Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit. Pernahkah Anda sehabis sholat maghrib membaca surah Tabarok? Jika Anda sudah istiqomah mengamalkannya, maka berbahagialah, sebab surah ini sangat agung keutamaannya. Nah, pada kesempatan video kali ini kembali saya mengajak kita semua untuk mengetahui manfaat dan keutamaan, fadilah dan keajaiban membaca dan mengamalkan salah satu surah pilihan yang amat masyhur diamalkan kaum muslimin, yaitu surah Tabarok. Surah ini sangat masyhur sebagai surah penyelamat siksa kubur. Namun benarkah yang demikian itu? Kita akan mempelajari surah Tabarok ini dengan merujuk pada penjelasan Imam Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Maka pastikan para sahabat menyimaknya hingga selesai. Sebelumnya mari berdoa kepada Allah dan aminkanlah doa berikut ini dengan menuliskannya di kolom komentar. Allahumma ya Allah, kami mohon ampunan atas dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dan dosa segenap kaum muslimin. Kami mohon sehatkanlah badan kami, kuatkanlah jiwa raga kami, cukupkan kami dengan rezeki berkah melimpah, anugerahkan kami anak-anak yang solih solihah, berikan kekuatan pada kami dalam ibadah, kelak kami husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan neraka, dan kami termasuk ahli surga. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, surah Tabarok adalah surah pilihan yang berada tepat di awal juz 29. Di dalam mushaf Al-Quran disebut dengan surah Al-Mulk. Disebut surah Tabarok karena surah ini diawali dengan kalimat Tabarakalladzi. Nah, di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, Imam Qurtubi menjelaskan tentang surah Tabarok ini sebagai berikut. Surah Al-Mulk menurut pendapat mayoritas ulama adalah surah Makkiyah, yakni surah yang turun kepada Rasulullah saat beliau masih bermukim di kota Mekah. Disebut Al-Waqiyah dan Al-Munjiyah. Surah Al-Mulk atau surah Tabarok terdiri dari 30 ayat. Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas. Beliau berkata, salah seorang sahabat Rasulullah membuat perkemahan di atas kuburan. Sahabat tersebut tidak tahu bahwa itu adalah kuburan. Tiba-tiba ada manusia membaca surah Tabarok hingga selesai. Maka kemudian sahabat tersebut datang menemui Rasulullah lalu berkata, wahai Rasulullah, aku membuat perkemahan di atas kuburan. Aku tidak tahu bahwa itu adalah kuburan. Lalu aku mendengar ada seseorang membaca surah Tabarok hingga selesai. Maka kemudian Rasulullah bersabda, hiya al-mani'atu, hiya al-munjiyatu, tunjihi min azabil qabri. Dialah surah Tabarok, surah yang mencegah datangnya siksa kubur, surah yang menyelamatkan orang yang membacanya dari siksa kubur. Imam Tirmidzi berkata ini adalah hadis hasan gharib. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah bersabda, aku suka jika surah Tabarok selalu berada di dalam hati orang-orang yang beriman. Hadis ini disebutkan Imam Ats-Tsalabi. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda,
Inna suratan min kitabillahi ma hiya illa thalathuna ayatan syafa'at li rajulin hatta akhrajathul minan nar yaumal qiyamati wa adkhalathul jannata wa hiya suratu tabarak. Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab Allah, hanya terdiri dari 30 ayat, akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, lalu mengeluarkannya dari neraka pada hari kiamat dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarak. Telah berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ketika seseorang telah berada di alam kubur, maka datanglah siksa kubur dari arah kakinya. Maka kedua kakinya berkata, kalian tidak bisa menyiksanya karena dulu dia pernah membaca surah Tabarak. Lalu datanglah siksa kubur dari arah kepalanya. Maka lisannya berkata, kalian tidak bisa menyiksanya karena dahulu dia pernah membaca surah Tabarak. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, dialah surah Tabarak, surah yang menghalangi dari siksa Allah, yang di dalam kitab Taurat disebut surah Al-Mulk. Barang siapa suka membacanya pada suatu malam, pada malam hari dia membacanya, maka hal itu lebih banyak dan lebih bagus. Dan diriwayatkan bahwa sesungguhnya orang yang membacanya, membaca surah Tabarak setiap malam, maka ia akan selamat dari fitnah. Demikianlah penjelasan Imam Al-Qurtubi tentang surah Tabarak di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Surah Tabarak adalah surah yang menyelamatkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.